Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kelas 7, kelas 8A, B, C, D. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan yang pertama ini, di sini Ibu akan mengajarkan materi yaitu teks cerita fabel. Mungkin di antara kalian ada yang tahu pengertian dari teks cerita fabel. Teks cerita fabel adalah dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Fabel juga dapat diartikan sebagai suatu cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh utama. Dalam cerita fabel, hewan memiliki perasaan, berbicara, berpikir, bersikap, dan memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh yang berperan dalam fabel adalah binatang. Kedua, tema cerita umumnya tentang hubungan sosial. Ketiga, watak yang digambarkan dalam fabel menyerupai atau karakter manusia seperti baik, buruk, cerdik, egois, dan lain sebagainya. Tokoh fabel atau binatang dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Jalan ceritanya menggunakan alur maju. Konflik dalam fabel mencakup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Fabel lengkap dengan penggunaan latar tempat, latar waktu, latar sosial, dan latar emosional. Ciri bahasa yang digunakan dalam fabel bersifat naratif atau berurutan, di mana berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal sehari-hari. Mengandung amanat atau pesan bagi pembacanya. Unsur-unsur fabel. Unsur fabel yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Kedua, alur, yaitu rangkaian peristiwa. Tiga, latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Empat, tokoh. Tokohnya di sini adalah binatang. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Struktur teks cerita fabel. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, di antaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan background atau tema, dan lain sebagainya. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah klimaks sebuah cerita berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Keempat, koda. Koda adalah bagian terakhir teks cerita yang berisikan pesan-pesan dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel. Kaidah kebahasaan cerita fabel. Yang pertama, kata kerja. Teks fabel memiliki dua kata kerja, yaitu kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memiliki objek, contohnya ibu menyapu halaman. Kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek, contohnya Benny sedang bersiul. Yang kedua, kata sandang si dan sang, contohnya
Sang kancil berkeliling taman sambil menyapa teman-temannya. Si siput hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Kata keterangan tempat dan waktu, contohnya, pada suatu hari semut berjalan di taman. Keempat, penggunaan kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks cerita fabel diantaranya lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, akhirnya sang semut meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian jenis-jenis cerita fabel. Berdasarkan asal dan ruang lingkupnya, fabel dibagi menjadi 1. Fabel lokal, 2. Fabel Nusantara, 3. Fabel internasional. Fabel lokal atau kedaerahan yaitu fabel yang berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. 2. Fabel Nusantara yaitu fabel yang berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. 3. Fabel internasional yaitu fabel yang berasal dari suatu negara dan telah menyebar ke seluruh dunia. Berdasarkan penggunaan latar dan perwatakan, fabel terbagi menjadi 1. Fabel alami, yaitu fabel yang menyandarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya. 2. Fabel adaptasi, yaitu fabel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Berikut ada contoh teks fabel. Singa dan beruang. Di sini ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Untuk contohnya mungkin bisa kalian baca sendiri ya di slide ini. Dan selanjutnya tugas kalian adalah mencatat materi yang Ibu sampaikan ini di buku tulis untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya biar kalian tidak lupa. Jadi sekali lagi tolong dicatat dalam buku tulis masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.